kita akan berdoa dalam penyerahan anak dari saudara Tulus dan Luna, anak yang bernama Getsemani Maureen Agape, dipanggil Maureen, lahir tanggal 29 Februari yang lalu 2020. Ayah Tulus Krishna Setiawan dan Ibu Nilu Anindya Putri atau Luna. Saya undang ke depan. Lahir seorang putri, nama panggilannya Maureen. Artinya apa Mas Tulus? Nama bis. Ya. Ya, catatan yang saya punya sudah diberikan. Namanya adalah Getsemani Maureen Agape. Saudara tahu Getsemani sebuah taman di mana Tuhan Yesus berdoa dan berpeluh. Ya, Maureen kaum gadis yang atau perempuan yang cinta Tuhan, yang tangguh, yang kuat, dan boleh saya diartikan gadis yang baik, yang taat dan cinta Tuhan, serta penuh dengan kasih agape, kasih Allah. Amin, puji Tuhan. Tentu harapan kedua orang tua, ya, putri mereka ini yang pertama ini ya. Ya, saudaraku, menjadi seorang gadis yang tangguh, yang kuat, yang baik, ya. Di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus memikul segala dosa seisi dunia. Penentuannya adalah di Taman Getsemani. Disitulah dia berperang dengan dirinya. Dan saudaraku, tentu harapan orang tuanya, ya, Maureen nanti adalah seorang Maureen yang tangguh menghadapi situasi apapun dan berkemenangan. Dia tetap taat, cinta Tuhan, ya, di tengah badai, dan dia senantiasa melimpah dengan kasih agape. Puji Tuhan. Saudaraku, saya bacakan di dalam Mazmur 127 Mazmur pasal 127 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, anak laki-laki adalah milik pusaka dan buah kandungan adalah upah. Ya, bukan berarti lalu anak perempuan bukan milik pusaka Tuhan. Ya, nah saudaraku, anak-anak itu adalah milik pusaka. Jadi saudara Tulus, Mbak Luna harus memandang putrinya Maureen ini milik pusakanya Tuhan yang dipercayakan kepada kalian berdua, dan itu jangan jadi beban. Ya, anak itu adalah milik pusaka Tuhan karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mempercayakan kepada kedua orang tuanya. Jangan dianggap jadi beban, jangan dipandang sebagai satu beban, tetapi terima sebagai pintu berkat Tuhan. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Allah dalam hidup kalian. Ya. Bukan beban tetapi berkat.
Luar biasa, saudara. Coba bayangkan, umpamanya seseorang mempercayakan hartanya kepada kita, udah luar biasa. Ya. Maureen itu adalah miliknya Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Nafas ilahi ada dalam dirinya. Dia serupa dan segambar dengan Tuhan yang menciptakannya. Dan sekarang dia dipercayakan kepada kalian sebagai orang tua di bumi ini. Bukan jadi beban. Ya. Jangan terima itu sebagai satu beban, tetapi terima dengan sukacita. Oh, ini berkat yang Tuhan percayakan. Dia adalah milik pusaka Tuhan, dan dia adalah upah. Nah, kalau dia adalah milik pusaka Tuhan, berarti yang menjamin adalah yang punya. Amin. Tuhan yang menjamin. Lalu di mana peran orang tua? Saya singgung sedikit peran orang tua di ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, seorang tentara, seorang panglima, seorang prajurit. Zaman dulu diumpamakan anak panah. Ya, dia mempersiapkan anak panah itu, dia ambil kayu, dia runcingkan, dia saudaraku, dia raut, dia persiapkan, dia memilih, dia luruskan, dia tata rapi, ya, mungkin ditempel macam-macam untuk menjadi sebuah anak panah yang betul-betul kalau ditembakkan itu sampai kepada sasaran. Artinya apa? Maureen ini diberi Tuhan kepada kalian, menjadi tanggung jawab kalian untuk mendidik dia dalam takut akan Tuhan, untuk membawa dia di hadapan Tuhan mengenal penciptanya, dan dia takut akan Allah, dia percaya dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik dia takut akan Allah. Anak panah itu baik atau buruknya itu tergantung yang membuatnya, yang akan memakainya. Dan orang tua, peran orang tua di sini. Nah, saudaraku, bukan hanya kepada mereka berdua, kepada kita semua. Kadang-kadang kita sembarangan sama anak-anak. Nanti lihat ayat yang kelima nanti, apa akibatnya, baik atau buruk itu di ayat yang kelima. Tapi saya bicara tanggung jawab orang tua, pendidikannya, kesehatannya, masa depannya, dan sebagainya. Tentu semampu kita, seberapa berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Dan yakinlah kalau orang tua sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti berkat Tuhan akan mengalir atasnya. Ya. Kenapa? Ini miliknya Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Ya. Di sini orang tua dituntut untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Jangan goyah, jangan berharap kepada dunia, jangan andalkan yang lain, andalkan Kristus. Bawa anak-anak itu mengenal Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, anak-anak saudaraku diserahkan kepada Tuhan. Tidak dibaptis nanti kalau sudah usia dewasa, dia tahu yang baik, yang jahat, dia mengenal dosa dan salah, dia bisa bertanggung jawab, dia akan dibaptis. Ya. Tapi penyerahan anak seperti di dalam Injil Matius, Injil Lukas, Markus, Yesus memberkati anak-anak yang diserahkan kepadanya. Dan yang kelima, lihat, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang.
Anak panah prajurit itu membuat dia bahagia. Karena apa? Tak kala ditembakkan kepada sasaran, itu sampai tepat pada sasaran. Tidak melenceng, tidak patah di tengah jalan, saudaraku, tapi tepat sasaran. Ini menggambarkan kepada kita tentang orang tua. Disinilah kebahagiaan orang tua. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Didik anak itu semaksimal mungkin. Lebih-lebih hidup takut akan Tuhan. Mulai kecil bawa dia mengenal Tuhan. Ajari berdoa di rumah. Jangan katakan nanti biar dia cari-cari sendiri, nanti juga akan ketemu-ketemu sendiri. Itu milik pusakanya Tuhan. Waduh saudara, gak usah jadi orang tua kalau caranya gitu, ya. Saudara akan menyesal nanti suatu saat jika anak panah yang kalian persiapkan untuk menjadi sesuatu yang berguna itu meleset. Di sini peran orang tua. Yang berbahagia juga nanti adalah ayah dan ibunya. Ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dahsyat bukan? Nah ya, saudaraku, semua kita yang hadir, saudaraku, malam hari ini, ya, tabir firman Allah dibukakan kepada kita. Disitulah peran kita. Dan di ayat yang kelima, itulah berkat yang akan kita tuai. Kita menabur baik, pasti hasilnya baik. Kalau kita tabur dengan sungguh-sungguh, kita didik anak kita dalam takut akan Tuhan, ya, saudaraku, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Selagi kecil, saudara tahu tanaman itu, tanaman bonsai itu, tanaman bisa dibelokkan ke sana, bisa dibelokkan ke sini dahannya, karena masih kecil. Kalau sudah besar, patah. Jadi mumpung masih kecil, diajari, dituntun, diingatkan. Kalau memang harus pakai cemeti, Alkitab katakan rotan untuk anak. Kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, nggak mungkin lagi bapaknya mukul, malah tambah berkelahi nanti. Bapaknya bisa kalah malah. Ya, saya pernah melihat itu. Ya, bapaknya pukul anaknya sudah besar. Akhirnya taburan saudara, bapaknya KO. Salah. Didik itu waktu kecil, waktu masih anak-anak. Kalau sudah besar tidak perlu lagi. Tidak, suruh duduk, beri pengertian, beri nasihat. Sudah beda. Didik mulai kecil supaya Mas Tulus Baluna bahagia di kemudian hari, bangga memiliki anak panah yang dipercayakan Tuhan, memiliki mauren milik pusakanya Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga. Kelak dia menjadi orang yang diberkati Tuhan, berhasil, berguna untuk kemuliaan Tuhan, berguna untuk pekerjaan Tuhan, berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Persiapkan dia untuk hal itu supaya nama Tuhan dipuji dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk anak Getsemani Maureen Agape. Nama panggilannya adalah Maureen. Kita nyanyikan pujian berkata, Yesus Tuhan berkati Maureen. Okay. Yesus Tuhan berkati Maureen. Kau Tuhan berkatilah, beri Maureen juga. Yesus Tuhan berkati Maureen.
kami di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur bagi-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah bagi keluarga Saudara Tulus Krishna Setiawan dan Nilo Anindya Putri. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan mempercayakan mereka dengan seorang putri yang bernama Getsemani Maureen Agape. Tuhan, yang lahir tanggal 29 Februari 2020 yang lalu. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Malam ini mereka datang di dalam bait Allah. Mereka membawa anak ini karena mereka sadar bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh berkat Tuhan, hanya oleh kuasa Tuhan, mereka mampu membesarkan Maureen, mereka mampu mendidik Maureen, haleluya, menjadi anak yang baik, menjadi putri yang tangguh, yang taat, yang cinta Tuhan dan penuh kasih daripada Allah. Kasih agape menyertai dia. Maureen menjadi anak yang berhasil di dalam segala kehidupannya, baik pendidikannya, kesehatannya, masa depannya, pekerjaannya, karirnya, bahkan nanti dia kalau dia berkeluarga diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus turun atasnya, melekat, menyertai dia mulai malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan beserta dengan Maureen dalam segala jalan hidupnya, dalam segala tantangan persoalan yang dihadapi. Dia akan penuh kemenangan karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang memelihara dia, dan Tuhan membuat langkahnya berhasil. Hidupnya penuh sukacita, hidupnya penuh kejayaan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kekayaan Allah dalam Yesus Kristus, jasmani dan rohani, mengalir atas kehidupannya. Dia akan mencintai Engkau lebih dari segalanya, akan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi berkat. Dan anak Getsemani Maureen Agape, aku berkati Engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini engkau akan diberkati oleh Tuhan dalam jalan hidupmu. Engkau akan sukses, engkau akan bertumbuh besar dewasa dan berhasil dalam segala usaha pekerjaanmu, karena ada Tuhan yang menjagamu, menyertai dan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kedua orang tuanya. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berikan mereka berkat Abraham, Ishak dan Yakub, supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka kepada anak Maureen dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini buka jalan bagi mereka dengan segala pekerjaan mereka, dengan segala kekuatan kesehatan yang baik, dengan segala damai dan sejahtera daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai kedua orang tuanya. Inilah berkat untuk mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan.